Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rasa kurang, tidak cukup, itu sering sekali menghantui diri kita. Akhirnya itu mempengaruhi cara kita bekerja. Kalau saudara menarik benang merah dari bangun pagi sampai dengan kembali tidur, maka saudara akan menemukan berapa persen dari pikiran kita diisi oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Maka kita akan mengetahui berapa persen dari waktu kita yang kita pakai fokus untuk mengejar kebutuhan-kebutuhan daging kita. Apakah hidup yang seperti itu yang Tuhan inginkan? Bukankah apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan adalah gambaran dari apa menjadi prioritas dalam hidup kita? Dengar firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ternyata Allah tidak menghendaki kalau kita mengabdikan hidup kita sepenuhnya hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan daging, karena itu akan mendrive kita untuk menjadi hamba uang. Hamba uang adalah diperalat oleh uang. Uang itu adalah hamba yang baik, Tuhan yang jahat. Jadi sebetulnya uang menjadi hamba kita, bukan kita menjadi hamba uang lalu dia kita tuhankan. Tidak, saudaraku. Allah mau kita tidak menjadi hamba uang, tapi uang adalah hambanya kita. Kita yang mengelolanya. Ini poin yang penting untuk kita pakaikan dalam kehidupan kita. Kita yang mestinya mengendalikan uang itu. Yang kedua, yang Tuhan mau adalah supaya kita tidak menjadi hamba uang. Mari kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Ini memberikan kepada kita sebuah batasan. Batasan untuk tidak tamak. Batasan untuk tidak fokus kepada keinginan-keinginan daging. Dan juga batasan untuk tidak mengingini sesuatu yang sebetulnya tidak kita butuhkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang menjadi hamba uang. Alasannya satu, karena memang mereka khawatir bahwa mereka tidak bisa mencukupkan kebutuhan mereka. Yang kedua, karena mereka memiliki target-target tertentu, bahwa mereka ingin lebih daripada si A, lebih daripada si B, lebih daripada si C. Dan yang ketiga, karena mereka menjadikan kekayaan ataupun uang sebagai tanda dari status sosial. Mereka ingin masuk dalam kategori golongan-golongan jet set umpamanya. Ini sering membuat kita menjadi hamba uang. Tetapi bagaimana cara kita menghindari itu? Yesus mengajarkan kepada kita bahwa cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada pada saudara, ini menjadi penting. Di dalam frase berikutnya dikatakan, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Lalu dia menjelaskan, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Ini hubungannya bagaimana, saudaraku? Apa maknanya?
Yang pertama adalah bahwa kita harus belajar mencukupkan diri kita dengan berkat yang Tuhan beri, karena itu adalah takaran yang sudah Dia berikan untuk kita. Dan Tuhan tidak pernah salah di dalam memberikan takaran itu. Yang kedua adalah makna bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, itu menunjukkan bahwa di dalam kekuranganmu Tuhan ada, dan engkau hanya dibutuhkan untuk memintanya, memohon kepadanya. Dan yang ketiga, Allah mau supaya kita belajar mencukupkan diri kita dengan Dia. Cukupkan dirimu dengan kehadiran Kristus di dalam kehidupanmu. Seperti lagu yang sering saudara nyanyikan, Christ is enough for me. 3 hal ini dapat kita petik makna daripada cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu sekarang? Berkat yang sudah Tuhan beri. Lalu ketika berkat yang sudah Tuhan beri tidak mencukupi apa yang ada padamu sekarang, iman yang bisa engkau pakai untuk memohon lagi kepadanya. Apa yang ada padamu sekarang? Kristus Yesus yang ada padamu jauh lebih besar daripada semua pergumulanmu, dan Dia sanggup memberikan apa yang diinginkan hatimu. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan menjadi hamba uang. Tuhan Yesus memberkati saudara.